Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala kenikmatannya di pagi hari yang insya Allah cerah ini. Kita berkumpul di ruang virtual hari ini untuk menyimak sebuah acara webinar kali ini tentang silaturahim dan webinar tentang kualitas kecerdasan. Ya, ayah bunda sekalian, perkenalkan nama saya Dayu Hermawan. Saya kakak staf Nurul Fikri yang bertugas di Nurul Fikri Kramat Jaya. Izinkan saya yang akan memandu acara hingga nanti selesai. Ya, ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan terlebih dahulu rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama tadi ada pembukaan, nanti ada tilawah. Lalu setelah tilawah ada acara sosialisasi program semester 1 tahun ajaran baru 2023 dan 2024 oleh Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta, Pak Agung Pewanto ST. Lalu nanti ada materi inti kita yaitu materi webinar potensi kecerdasan yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal Muhammad Latif. Beliau salah satu staf data analis PKB Nurul Fikri dan beliau juga pengajar BIP di Nurul Fikri. Ya, nanti setelah penyampaian materi oleh Kak Iqbal, nanti kita ada sesi diskusi tanya jawab. Lalu setelah diskusi tanya jawab kita akan tutup. Ya, ayah bunda sekalian, marilah kita awali acara ini dengan kalimat yang baik, yaitu ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tilawah yang akan disampaikan oleh rekan kita Kak Onep. Kepada Kak Onep saya persilakan. Terima kasih Kak Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita simak dan telah dibacakan oleh rekan kita, Kak Onet. Semoga apa yang telah dibacakan dan apa yang kita simak menjadi salah satu amalan pemberat kita. Ya, ayah bunda sekalian, marilah kita ke sesi berikutnya, yaitu sosialisasi program semester 1 tahun ajaran 2023 dan 2024 oleh Kepala Wilayah Utara Jakarta, Pak Agung Purwanto ST. Pada Pak Agung kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mas Dayu? Terdengar jelas, Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wal haqqi yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu walaupun di ruang virtual ya Bapak Ibu sekalian. Namun tidak menjadi hambatan bagi kita untuk saling bersilaturahim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati serta Kak Iqbal ya sebagai pembicara utama nanti ketika akan menyampaikan tema kecerdasan dan apa namanya? Oh, nggak ada suaranya. Suara udah maksimal nih. Apa terdengar kalau saya? Oke, baik, terima kasih, Bu Era. Ya, sekali lagi ya, pada Kak, terima kasih dari hadir ya, sebagai pembicara kita nanti untuk membantu menyampaikan potensi kecerdasan ya yang dimiliki oleh setiap orang termasuk anak kita, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri anak kita nanti. Masing-masing anak itu istimewa, cerdas, jenius, tinggal pemanfaatannya sesuai dengan potensi yang ada ya. Begitu ya Iqbal ya. Potensi mereka kita manfaatkan, maksimalkan sehingga mereka akan sukses dengan jalan mereka masing-masing. Ya, tidak semua orang bisa jadi dokter, tidak semua orang bisa jadi atlet, tidak semua orang bisa jadi seniman. Tapi mudah-mudahan ya, dengan bimbingan kami Idul Fikri bisa memaksimalkan potensi yang ada. Baik, saya bicara tentang program semester 1 dan semester 2 pada tahun ajaran yang akan datang 2023-2024. Mohon izin untuk bisa share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Baik, ya. Pada tahun ajaran 2023-2024 ya, kita sudah menyiapkan beberapa program yang mudah-mudahan bisa membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengembangkan potensi kecerdasan yang tadi saya bahas sebentar tadi ya.
Oke. Nah, untuk hari pertama sekolah di beberapa kabupaten provinsi ini seperti ini. Untuk DKI Jakarta itu sekitar tanggal 10 Juli 2003 hari Senin. Ya, Jateng juga tanggal 10 Juli, Jogja 10 Juli, Aceh 10 Juli, beberapa provinsi lainnya ada yang pekan depannya, Banten, Jawa Barat, Jatim, Lampung, juga Man ya. Sekolah di bawah Kementerian Agama itu mulai 17 Juli. Ya, ini hari pertama sekolah, masih perkiraan ya, sesuai dengan apa yang ada nanti diberikan oleh Mendiknas. Kalau Idul Fitri sendiri, kita sudah tetapkan bahwa kita akan mulai belajar mulai Senin 17 Juli 2003. Jadi kalau di Jakarta itu berarti sepekan setelah masuk sekolah kita baru mulai. Kalau di beberapa provinsi tadi berarti kita berbarengan ya dengan masuk hari pertama sekolah. Kita akan mulai tanggal 17 Juli itu pekan pertama di semester 1 itu akan ada 20 pekan secara efektif ya. Akhir belajarnya itu di hari Ahad tanggal 3 Desember 2003. Ini sesuai dengan pilihan hari yang ada di lokasi masing-masing. Mungkin ada yang milihnya hari Senin Rabu ataupun Selasa Kamis ataupun Jumat Sabtu. Nanti berakhirnya sesuai dengan pilihan dari masing-masing. Untuk semester 2 itu kita akan mulai pada tanggal 8 Januari 2024. Ini pun juga 20 pekan ya. Nanti berakhir di tanggal 7 Juni 2024 ya. Kita mulai pekan pertama itu tanggal 8 ya, bukan tanggal 1 karena itu sudah bertepatan dengan tahun baru, semua orang lagi menikmati masa-masa libur, kan? Jadi kita akan mulai pada pekan berikutnya. Nah, kemudian ada perkiraan juga untuk jeda Idul Fitri itu kita berikan waktu 2 pekan sekitar tanggal 1 sampai 14 April ya. Insya Allah ada libur Idul Fitri. Kemudian PAT untuk kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, 10, 11 itu sekitar tanggal 20 sampai 26 Mei. Aprilnya, Maret-April mungkin itu adalah perkiraan untuk ujian praktek anak-anak kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya. Ujian sekolah juga di sekitar bulan itu, sehingga pada saat itu anak-anak kelas 9, 6, dan 12 itu sedang fokus ke ujian praktek ujian sekolah. Nah, ini kelebihan keunggulan kita untuk di Idul Fitri ya, bahwa 100% pengajar kita berasal dari PTN. Saya sendiri berasal dari lulusan Teknik Kimia Fakultas Universitas Indonesia, gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa meningkatkan prestasi belajar Anda. Dan kita juga adaptif dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru saja di launching oleh Kemendiknas ya, di mana untuk yang SMA terutama pelajaran yang dipilih oleh siswa itu pelajaran yang memang jadi cita-cita dia nanti di dunia kerja, gitu ya. Mungkin nanti ada yang pengen jadi dokter atau pengen jadi saintis atau apa. Nah di situ kemudian anak-anak bebas milih pelajarannya. Saya belum tahu kebijakan masing-masing. Kalau yang pernah saya dengar itu ada sekolah yang bikin paket-paket belajar. Jadi paket 1 ada yang matematika, fisika, sosio, sama ekonomi, paket 2-nya biologi, fisika, dan lain-lain seterusnya. Saya belum tahu kebijakan di masing-masing sekolah. Tapi yang jelas kita Idul Fitri berusaha semaksimal mungkin adaptif dengan kurikulum Merdeka. Kita perlu belajar Bapak Ibu ya, tatap muka. Kalau tahun 2023 ini kita baru bisa 4 sesi selama 1 pekan, maka nanti pada tahun 2024 itu kita akan tampilkan lebih banyak sesinya. Sekitar 6 sesi ya, 6 sesi. 5 sesi belajar, 1 sesi konsultasi. Kalau PJJ ini hanya bonus ya, hanya bonus untuk membantu pemahaman lebih dalam ya. Kalau misalnya di lokasi-lokasi NF, Bapak Ibu sekalian, Anda sedang ada halangan entah sakit ataupun ada kesibukan lain sehingga tidak bisa datang ke lokasi NF, bisa ikut live kelasnya. Ya. Kemudian kita ada modul cetak. Ya, kalau tahun lalu tahun ini kita belum ada, maka tahun depan kita akan ada modul cetak praktis ya.
berisi ringkasan-ringkasan teori, rumus dan segala macamnya yang praktis ya, tidak terlalu panjang lebar, terlalu tebal, tidak. Dan ada pula suplemen materi terpadu yang kita singkat menjadi SMART. Ini adalah lembaran ya, lembaran yang diberikan kepada siswa itu tiap pertemuan. Ya, tiap pertemuan kita berikan SMART di situ sebagai panduan untuk memahami materi yang diterangkan oleh kakak-kakak pengajar. Untuk kelas 12 ya, yang akan memasuki masa-masa ujian SNBP, SNBT, itu kita punya rekomendasi prodi di PTN sesuai dengan tes model terbaru dari Kemendiknas. Ya, sekarang kan tidak ada lagi tes SNBP, SNBT-nya itu tidak ada fisika, tidak ada kimia, tidak ada geografi, tidak ada sejarah, semua fokus pada 4 tes TPS, kemudian literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, literasi dan matematika. Ya, nah kita punya SDM untuk membantu putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah kelas 12 memilih PTN, prodi PTN sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan seterusnya untuk dapat di PTN yang memang dicita-citakan. Kemudian gratis konsultasi muka. Ya, tiap pekannya kita akan adakan konsultasi. Ya, nanti jadwalnya hari apa, pelajarannya apa, silakan bisa ditanyakan kepada teman-teman di lokasi. Ya, minggu ini ada konsul apa aja, nanti bisa tanya ke staf untuk bisa datang konsultasi. Ini sifatnya wajib Bapak Ibu ya, karena masuk dalam program belajar ya. Kemudian konsultasi bimbingan karir, ini bagi mereka-mereka yang kelas 12 juga ya, pengen tahu sejauh mana kalau ikut milih teknik kimia misalnya, nanti kira-kira karirnya seperti apa. Milih manajemen, nanti seperti apa karirnya. Milih agribisnis, nanti seperti apa karirnya, dan seterusnya. Kemudian ada soft skill dan tes minat bakat, ini akan diberikan oleh para pengajar BIP. Nah, di sini Kak Iqbal juga termasuk tim pengajar BIP. Mungkin nanti bisa tanyakan sejauh mana keterangan tentang soft skill dan minat bakat ini. Kita punya pembelajaran online mandiri 24 jam. Jadi ini bisa diakses di situs web kita ya, di SIP. 24 jam, silakan belajar mandiri di situ. Ada video pembelajaran, ada soal-soal latihan, ada juga modul digital di situ ya. Kemudian modul digital interaktif yang terintegrasi dengan Smart. Nah, itu nanti ada barcode-nya, ada QR code-nya yang bisa di-scan langsung masuk ke link videonya. Untuk kelas 12, kita punya juga prediksi SOTO UTBK yang akurat ya. Kita sudah berpengalaman di dunia pendidikan, sudah meluluskan banyak sekali anak-anak terbaik bangsa ini di kuliah di PTN yang terkemuka ya. Sampai sejauh ini kita sudah hadir di Indonesia 37 tahun dari tahun 85. Begitu untuk fasilitas atau fitur-fitur yang akan kita kembangkan untuk tahun yang akan datang. Untuk model pembelajaran ya masih seperti yang kemarin ya, masih blended learning, ada tatap mukanya, ada online-nya, tapi kita fokuskan tetap di tatap muka di lokasi-lokasi ya, lebih banyak porsi di lokasi, tatap muka di lokasi. Untuk online-nya kita ada aplikasinya yang di situ ada ribuan video pembelajaran yang bisa diulang di rumah, kalau nggak ngerti ulang lagi. Juga ada ribuan latihan soal untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal ya. Kalau ada soal-soal dari sekolah yang ingin ditanyakan juga bisa langsung konsultasi terjadwal. Hubungi silakan kakak-kakak staf di lokasi. Nah, ini proses pembelajaran kita, ada yang tatap muka di lokasi, kita memberikan penjelasan konsep dasar dari masing-masing materi yang ada di sekolah, ada juga bahan ajar yang dicetak, yang terintegrasi dengan online, juga ada tes formatif ya, sebagai umpan balik kalian dengan portofolio.
Selain itu juga kita masih ada kegiatan belajar online mandiri dengan menggunakan LMS, Learning Management System, dari Nurul Fikri, yang kita beri nama SIPNF. SIP itu singkat dari Sistem Informasi Pembelajaran. Nah, di situ lengkap ada modul digital, video materi, bank soal online, yang bisa diakses selama 24 jam oleh Bapak Ibu atau Ibu sekalian. Untuk tatap muka, ya, untuk kelas 4, 5, 6 SD ini tetap 4 sesi, ya durasinya masih 45 menit. Tapi untuk kelas 7, 8, 9 sampai PPLS ini kelas 12 dan Rolin untuk alumni ini semuanya 6 sesi. Nah, untuk yang diberi bintang itu ada keterangan bahwa 6 sesi itu 5 sesi materi silabus yang ngikutin yang sudah disilabuskan dan 1 sesi counter. Ini singkatan kita untuk konsultasi terjadwal, ya. Jadi 5 sesi belajar, nanti ada 1 sesi untuk konsultasi include dalam pembelajaran. Untuk harinya di lokasi-lokasi kita itu masih tetap 2 hari belajar. Jadi tambahkan Bu ya, Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya 2023 belajar cuma 2 jam sehari, kalau masuk jam 4, jam 6 bisa pulang. Tapi untuk yang nggak datang itu belajar 3 jam, kalau jam 4 masuk itu baru selesai jam 7:30 plus setengah jam bisa sholat maghrib. Ya mungkin nanti di informasi di sinkron saja jam pulangnya ya, supaya bisa pas nyebutnya, nggak terlalu awal, nggak terlalu lama ya. Kalau masuk jam 4 bisa selesai jam 7:30, kalau masuk jam 7:30 berarti jam 8 baru selesai. Ada sesi istirahat setengah jam untuk kebutuhan sholat maghrib dan segala macamnya. Oke, ini tatap muka kita ya, ada lembar smart, ada modul cetak ya. TF-nya masih berupa TF online yang ada di SIP. Nanti bisa menghubungi kakak-kakak staf di lokasi untuk loginnya kalau siswanya kesulitan ya. Nah, yang ini adalah outline kita, buku kita untuk kelas 5 SD seperti ini. Nanti yang akan dapat buku kita fokuskan kelas 4, kelas 5, kelas 6, 7, 8, 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk yang kelas 11 dan kelas 12 dan Ronin itu belum ada kebijakan untuk ada buku cetak, jadi memaksimalkan modul digital yang ada. Untuk kelas SMA ya, SD, SMP sudah kita cetak, SMA kelas 10 sampai kelas 12, Ronin dan macamnya itu silakan dimaksimalkan modul digitalnya. Untuk modul cetak, ukuran bukunya menggunakan kertas A5 ya sebesar buku tulis Bu ya, Bapak Ibu ya, buku tulis biasa. A5 seperti itu ukurannya, jadi lebih simpel, lebih ringkas untuk dibawa di tas juga enak, nggak terlalu tebal, nggak terlalu berat. Ya. Ketebalan halaman sekitar 150 sampai 200 halaman. Berisi ringkasan materi setiap bab maksimal 1-3 halaman. Nah di situ ada poin-poin yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian ada kumpulan rumus, ada peta konsep atau tabel ringkasan materi. Ada juga QR code yang terhubung ke e-modul. Jadi kalau di-scan itu bisa langsung masuk ke linknya. Gitu. Untuk online, ya untuk online, kita tetap ada e-modul, ada modul digital, kemudian juga ada soal latihan secara online, ada problem set, kumpulan soal, bank soal ya, secara online, ada video materi, kemudian ada portofolio berupa nilai TF setiap belajar, dan nilai TO. Kemudian juga ada TO online, bisa juga download bahan ajar, dan juga ada rekaman live kelasnya. Misalkan saja tidak bisa datang karena ada suatu lain hal ke lokasi NF, juga tidak seperti ikutin live kelasnya, kita akan ada rekamannya. Nah, semua ini bisa diambil atau dilihat di LMS NF, Learning Management System NF, atau kita sebut sebagai SIP, Sistem Informasi Pembelajaran. Nah, ini seperti ini tampilan dari website SIP kita ya. Ada portofolio, ada TO, bahan ajar, rekaman live class maupun profil dari siswa tersebut.
Nah, di sini ada mata pelajaran yang bisa diklik sesuai dengan level jenjang kelasnya ya. Nah, misalnya ada bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, dan seterusnya. Untuk yang kelas 12 ada pengetahuan umum, kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi matematika, dan PBPBU. Untuk online support itu kita bekerja sama dengan tim dari sekolah ataupun juara. Kalau Jakarta pakai sekolah ya seperti ini. Kita kerjasama dengan tim dari sekolah. Untuk live kelas ya 456 sampai lonin itu durasinya sama 60 menit. Yang beda pada sesi per pekannya aja ya. 456 itu 4 sesi, 7 sampai kelas 12 itu 5 sesi, tukeran itu 6 sesi per pekannya. Nah, seperti ini rekaman live kelasnya seperti ini. Kalau tidak sempat ikut bisa diklik di sini. Terakhir ya, kita akan berikan kepada setiap siswa yang mendaftar berupa online, outline, kemudian rumus, ada nanti tote bag-nya ataupun goodie bag-nya, ada map folder, ini map folder kita berikan untuk tempat smart. Ya, karena smart berupa lembaran, khawatir tercecer, nah, silakan dimasukkan ke sini supaya bisa dibaca lagi di rumah, ataupun kalau kepada keperluan bisa dibuka-buka lagi. Kemudian ada name tag siswa yang harus dibawa tiap hari ketika datang KNF ya, untuk absen kehadiran. Seperti ini kita bisa laporkan kepada orang tua siswa untuk tahu apakah siswanya hadir atau tidak. Nah, ini akan diberikan nanti pada saat belajar ya, mulai belajar di bulan Juli. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sekalian daftar program 25% ini belum tersedia, nanti kami akan berikan di bulan Juli ketika program belajar tahun ajaran 2024 itu dimulai. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memancing rasa ingin Bapak Ibu sekalian sehingga banyak pertanyaan untuk kita bisa eksplor. Terima kasih, kembali kepada Mas Dayu. Terima kasih kepada Pak Agung atas penyampaian sosialisasi program tahun ajaran baru 2023-2024. Ya, bagi ayah bunda yang belum mendaftar untuk tahun ajaran baru, kami dari Nurul Fikri sedang ada program diskon 25%. Jadi ayah bunda bisa daftar lebih awal untuk tahun ajaran baru 2023-2024. Nah, program 25% ini sangat terbatas ya ayah bunda, jadi langsung saja datang ke Nurul Fikri lokasi ayah bunda sekalian, nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari staf lokasi kami. Oke, selanjutnya ayah bunda sekalian kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi inti dari acara kita, yaitu tentang penjelasan materi webinar potensi kecerdasan oleh Kak Iqbal. Alhamdulillah Kak Iqbal juga sudah bersama kita. Assalamualaikum Kak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dayu. Oke, alhamdulillah. Gimana Kak Iqbal? Apakah sudah siap? Ya, silakan. Siap. Oke, ayah bunda sekalian, langsung saja mari kita simak untuk acara inti kita yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Dayu, Pak Agung, dan rekan-rekan dari Utara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah diperkenalkan, namanya adalah Iqbal Muhammad Latif. Biasa kalau di Nurul Fikri sebagai pengajar dipanggilnya dengan sebutan Kak Iqbal seperti itu. Walaupun namanya seperti nama artis juga begitu ya, cuman memang beda nasib saja gitu. Kalau yang Iqbal di sini bukan artisnya artis khusus NF. Baik, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini, saya diminta untuk menyampaikan satu hal yang sebenarnya memang
ini merupakan bahan ajar dari pelajaran BIP begitu ya, yaitu bimbingan informasi pendidikan, dan suka dikaitkan BIP ini sama dengan kalau itu ada BK begitu atau BP begitu. Cuma saya sampaikan sering ke anak-anak bahwa BIP ini berbeda dengan BK begitu. Bedanya di mana? Yang pasti bedanya di kata-katanya itu beda. Ya, yang satu BIP, yang satu BK ya. Nah, kemudian itu adalah guru-gurunya, background pendidikannya itu sudah jelas, yaitu maksudnya bimbingan yaitu misalkan di UE, konseling dan sebagainya. Tetapi ini pendidikan karena penekanan pendidikan, maka guru-gurunya itu enggak hanya dari ya dari berbagai jurusan begitu ya, ada yang dari teknik, ada yang dari begitu, supaya ketika kita di guru BIP ini bisa saling tukar pikiran antara satu prodi dengan prodi lain, antara satu yang lainnya, maka sangat kental dengan pengayaan informasi gitu ya ketika guru-guru BIP ini sedang rapat kerja, sehingga nanti ketika di kelas ketika ada siswa ingin bertanya apa begitu ya, itu apa yang disampaikan oleh guru BIP adalah berdasarkan hal empiris atau berdasarkan memang pengalaman kami pribadi seperti itu ya. Bahkan di guru-guru BIP ini itu jenjangnya ada yang S1, S2 gitu ya. Jadi jika ada ketertarikan siswa ingin melanjutkan S2 seperti apa begitu kan, nah itu ada informasinya juga. Nah, baik, melihat daripada atau membaca daripada undangan kami begitu ya, bahwa saya ini adalah staff ya, salah satu staff dari staff data analis di Nur Fikri, yang memang tugasnya itu adalah memberikan hasil gambaran ya, hasil gambar dari siswa begitu ya. Kebetulan analisis adalah SNBP seperti itu, seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana masuk PTN-nya itu berdasarkan nilai rapor. Nah, jadi memang arahnya saya bidang pekerjaan di Nur Fikri adalah ke sana. Daripada saya juga mengajar juga di kelas-kelas seperti itu ya. Jadi materi yang hari ini saya akan sampaikan adalah sebenarnya materi yang memang bukan pekerjaan saya sebagai seorang data analis, tetapi sebagai Nur Fikri-nya. Baik, judulnya adalah 10. Ini kita mengambilnya dari sebuah teori klasik ya, tahun 90 dari seorang doktor lulusan Harvard psikologi ya, namanya Dr. Howard Gardner gitu ya. Di dalam yang sangat fenomenal 1983 tersebut, yang dia membuat buku ini sebenarnya basicnya, landasannya adalah ada pemahaman yang seharusnya lebih luas lagi tentang kecerdasan begitu ya, karena psikometri tradisional itu memandang kecerdasan hanya limited gitu, terbatas ya, misalkan kecerdasan berarti IQ seperti itu. Nah, padahal menurut Howard Gardner ini kecerdasan tidak hanya IQ saja begitu ya, tapi ada yang lainnya juga begitu. Dan pada prinsipnya sebenarnya kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner itu hanya ada 9 ya. Nah, 10 ini dari mana begitu ya? Judulnya kan ini 10 potensi ya. Nah, 10-nya ini dimasukkan oleh tim ya, tim dari BIP yang merupakan kecerdasan spiritual seperti itu ya, nanti ada keterangannya ya. Nah, kenapa dimasukkan satu hal itu, yaitu kecerdasan spiritual ya, karena kami meyakini bahwa spiritual juga merupakan sebuah kecerdasan gitu ya. Baik, kita next Kak Dayu. Sebagai seorang manusia kita sudah diberikan beberapa hal ya oleh Allah, Tuhan gitu ya.
di antaranya yang sudah diberikan oleh Allah adalah akal, kreativitas, dan juga kecerdasan. Artinya untuk ketiga hal ini memang itu something we are born with gitu ya. Jadi memang ini bahwa dari lahir itu sudah ada ya. Jadi salah satunya juga kecerdasan gitu ya. Jadi yang nanti akan kita bahas ini itu merupakan hal-hal yang memang sejak lahir itu kita sudah ada begitu ya. Baik, silakan Kak Dayu. Next. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya buat siswa ya kalau di kelas begitu ya. Ini kan ada beberapa gambar gitu kan, ada pertanyaan siapakah di antara mereka yang cerdas begitu ya. Sebelum saya sampaikan materi, biasanya siswa itu menyebut Pak Habibie yang paling cerdas begitu, almarhum Pak Habibie yang paling cerdas ya. Ya logis saja sih kalau misalkan Pak Habibie gitu ya, mereka jawabnya karena mungkin saja di antara yang lain mereka nggak kenal namanya siapa. Ya. Nah, tetapi ya karena memang materi ini belum disampaikan, hanya sekedar judul, jadi kadang-kadang yang mereka sebut hanya satu orang begitu ya. Nah, padahal kan kalau misalkan mohon maaf sekali ya, siapa ya ini gambar yang ada di sini, mungkin yang familiar itu Agim kali ya, Agim familiar nggak ya? Familiar kali ya. Nah, misalkan Agim ini diminta untuk bermain bola bersama Evan Dimas itu yang berada di yang agak-agak tengah ya fotonya, yang gambarnya pakai baju warna merah timnas nomor 6. Nah, apakah bisa sejago dengan Evan Dimas begitu ya, atau sama begitu ya, diminta untuk main biola seperti Bapak Idris Hardi itu ya yang sedang memegang biola ya. Nah, apakah bisa sebagus itu begitu ya? Nah, kan jawabannya pastinya ya enggak gitu ya. Kenapa? Karena ya setiap orang sudah punya bahasanya itu paknya masing-masing ya. Nah, khususnya juga di dalam kecerdasan mereka masing-masing itu juga punya kecenderungannya beda-beda seperti itu ya. Baik, next Kak Dayu. Oke, ini pada dasarnya ya kecerdasan yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner ya. Kalau kita hitung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi memang pada dasarnya diperkenalkan tadi hanya ada 9 kecerdasan, kemudian ditambahkan gitu ya. 1 untuk khusus di Nurul Fikri gitu ya. Supaya anak-anak yang merasa memiliki sebuah spiritual tuh enggak kecil hati gitu ya. Jadi spiritual itu juga merupakan sebuah kecerdasan seperti itu ya. Oke, baik, sekarang kita mau coba untuk bahas ya secara singkat padat. Silakan Kak Dayu untuk di next. Boleh di next Kak Dayu slide-nya. Baik, yang pertama adalah kecerdasan linguistik ya, linguistik verbal gitu ya. Untuk perkenalkan gambarnya dulu nih yang ada di sini ya, ini adalah seorang penyair, mungkin ada yang kenal kali ya, Bapak Ibu di sini ada pernah melihat ini foto ini. Ini adalah namanya W.S. Rendra ya, dia seorang penyair gitu. Ya seorang penyair itu punya kecerdasan pastinya, gitu ya, dan kecerdasannya pasti berbeda dengan kecerdasan gitu ya. Kecerdasannya apa? Kecerdasannya adalah mengolah kata-kata secara efektif, baik itu bicara ya maupun dituliskan begitu ya. Nah, jadi kalau kita dengar orang-orang seperti Pak W.S. Rendra ini berbicara atau kita baca daripada tulisan-tulisannya, itu apa ya, kita bisa melihat ini beda dengan tulisan orang-orang pada umumnya gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi ya, ada kecerdasan yang dia punya terkait tentang linguistik. Nah, pekerjaan yang nyaman ya buat orang-orang linguistik adalah ini contoh saja, lebihnya yang serumpun lah ya dengan pekerjaan-pekerjaan ini, yaitu diantaranya jurnalis, begitu kan, penyair, pengacara. Kenapa? Karena diantara mereka ini ya
pekerjaannya berkutat dengan berbicara dan menulis seperti itu ya. Next Kak. Ya, ini ciri-cirinya orang-orang yang punya kecerdasan linguistik ya. Dia dapat berargumentasi ya, dia dapat memberikan sebuah hujah gitu ya, dapat memberikan sebuah begitu ya yang sangat baik sekali itu urutan kata-katanya begitu ya, sangat baik sekali di dalam logika kata-katanya begitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini yang memiliki anak ya, suatu saat dia berargumen kemudian kita nggak menyangka begitu ya, anak tersebut kok bisa ya berargumen seperti itu gitu ya, seorang anak yang argumennya itu sangat kritis, sangat nalar sekali, sangat logis sekali seperti itu ya. Nah itu tadi karena memang kecerdasan ini salah satunya adalah dia we are born with ya, jadi dia memang kadang-kadang dibawa gitu ya, memang dia ketika dia lahir di dunia ya dia sudah memiliki gitu kan kecerdasan tersebut gitu ya. Kemudian ciri-cirinya adalah dia mudah untuk meyakinkan orang lain ya. Lewat apa? Yang pastinya lewat tulisan, lewat kata-kata dia ya. Kemudian ciri-cirinya lagi adalah dia gemar membaca, kemudian dapat mengartikan bahasa tulisan dengan jelas ya, dan menghibur, mengajar efektif melalui kata-kata ya. Ya intinya sih tidak lepas dari sesuatu yang berkaitan dengan linguistik ya, seperti itu. Oleh karena itu orang-orang yang punya kecerdasan ini cara mengasahnya adalah, boleh di next Kak. Boleh di next. Oke, di antaranya ya berkaitan pastinya dengan buku atau permainan kata-kata ya, tipsnya misalkan baca buku setiap minggu, bukunya apa aja bebas begitu ya, yang penting ada yang dibaca. Kemudian membuat buku harian ya untuk melatih menulisnya seperti itu ya. Kemudian berikan kesempatan untuk banyak bercerita seperti itu, dan lakukan permainan yang berhubungan dengan kata-kata, misalkan TTS atau Scrabble ya. Ya intinya linguistik ini yang nggak jauh-jauh dari hal-hal kata-kata ya seperti itu. Baik, next Kak Dayu. Kemudian kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan logika ya. Jadi kecerdasan ini itu dalam hal angka dan logika. Contoh profesinya yang nyaman buat kecerdasan logika adalah ilmuwan, akuntan, programmer dan lain-lain yang berhubungan dengan angka seperti itu ya. Dan mungkin stereotip pandangan umum di masyarakat bahwa yang matematika bisa begitu ya cerdas seperti itu ya, seperti kebanyakan siswa ketika diminta jawab di antara foto-foto tersebut mana yang paling cerdas, dan rata-rata jawabannya adalah Pak Habibie begitu ya. Kenapa ada stereotip ya pandangan umum di masyarakat kita bahwa yang pintar itu yang bisa matematika begitu ya, cerdas itu yang bisa matematik, yang matematikanya 6 tapi agamanya dapat 10 gitu ya, itu masih belum dibilang cerdas. Ya, mudah-mudahan itu sudah mulai berkurang ya. Kenapa? Karena memang anak yang memang secara gitu ya perlu diasah begitu, dan dia akan menjadi minder dengan kecerdasan lain yang dia punya seperti itu ya. Kalau saya pribadi mengajarkan ke anak-anak, alhamdulillah anak ada 4 begitu ya, yang sudah sekolah 2, anak pertama dan kedua masih SD, itu yang pertama kelas 5 SD, yang keduanya kelas 1 SD. Itu kalau saya antar ke sekolah begitu ya, yang saya bisikan adalah mereka ke sekolah itu gitu ya. Kadang memang kalau didengar mungkin oleh agak aneh gitu mereka, karena saya minta mereka tuh senang-senang di sekolah. Kok bisa senang-senang belajar kan gitu ya. Saya kenapa senang-senang? Supaya mereka open mind, supaya mereka senang, jiwanya senang, menerima pelajaran yang mungkin buat orang lain sulit gitu. Kenapa? Karena mereka sudah senang duluan gitu bawaannya begitu ya.
kalau misalkan ketemu yang mereka sukai ya mereka tambah senang. Dan akhirnya saya baru tahu belakangan bahwa anak yang pertama senang dengan angka ternyata. Ya, setiap ada pelajaran matematik dia pokoknya di hari itu nggak mau datang kelas ya. Oke, yang kedua justru pengennya ini gerak ya, banyak nari seperti itu, banyak dia ikut ekskul nari yang kedua itu ya. Nggak bisa diem orangnya, selalu ingin bergerak. Ya. Oke, baik. Yuk. Oke, untuk orang-orang yang punya kecerdasan logika ini adalah cirinya mudah membuat kategorisasi ya. Gampang tuh mengelompokkan sesuatu, dia menempatkan barang misalkan piring begitu ya. Ya tumpukannya dengan piring gitu. Misalkan ini tempat cucian gitu ya. Ini maksud dengan klasifikasi gitu kan. Misalkan gelas ditumpuknya dengan gelas gitu ya. Sendok, garpu ya tumpukannya dengan sendok garpu gitu. Jadi terklasifikasi gitu ya. Pekerjaannya jadi lebih efisien dan efektif gitu ya karena bisa mengklasifikasikan ya dan mengkategorisasikan. Kemudian berpikirnya dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis. Hipotesis itu mungkin kita sudah tahu juga ya, membuat sebuah asumsi dasar gitu ya sebelum asumsi itu terbukti begitu ya. Jadi dia bisa membuat sebuah prediksi ya, prediksi apa yang akan terjadi begitu ya, walaupun prediksinya itu mungkin tidak berdasarkan teori apapun begitu ya. Misalkan yang paling mudah sih ya kayak cuaca misalkan prediksi wah ini sebentar lagi di daerah kita akan turun hujan padahal nggak mendung misalkan ya. Kenapa? Karena dia misalkan punya teori dia sendiri misalkan saya dapat kabar misalkan di selatan hujan kemungkinan berarti awan itu akan bergerak ke daerah utara maka akan melewati daerah kita, maka daerah kita juga akan hujan begitu ya. Nah itu berarti kan dia menciptakan hipotesis, artinya itu kan belum terjadi. Itu masih dan kemungkinannya juga masih 100% terjadi atau enggak. Gitu. Nah itu dia bisa menciptakan itu dari pola-pola yang sudah dia pernah dapatkan ya. Kemudian pandangan hidupnya rasional ya. Jadi ya dia akan bertanya ya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Orang-orang logika bisa diterima sama akal mereka akan terus bertanya kenapa bisa seperti itu ya sampai masuk ke dalam rasional dia ya. Baik, next Kak. Oke, untuk beberapa tipsnya untuk kecerdasan yang logika ini adalah melakukan permainan logika matematik ya. Misalkan kalau di zaman dulu ya di koran Kompas itu apa ya kalau nggak salah ada sudoku ya, jadi permainan angka seperti itu ya. Kemudian tonton tayangan dokumenter mengenai sains ini untuk trigger ya. Kemudian berlangganan majalah ilmiah dan kemudian ajarkan konsep matematika atau sains kepada orang lain ya supaya ya lebih paham saja gitu ya tentang konsep matematika. Karena biasanya dengan mengajar lebih paham. Baik, next Kak. Kemudian untuk kecerdasan yang selanjutnya adalah, nah ini ya, ini kadang-kadang suatu wah ganteng gitu. Terus saya bilang iya ini saudara kembar saya. Maksudnya sama-sama laki-laki. Baik, ini adalah Pak Ridwan Kamil ya. Dia punya kecerdasan spasial gambar. Apa itu spasial? Dia kecerdasan yang mencakup berpikir dalam gambar. Maksudnya gimana berpikir dalam gambar? Dia melihat detail ya. Dia sangat melihat detail gitu ya terhadap sesuatu gitu ya. Jadi dia dalam melihat itu dia berpikir gitu ya. Ini apa yang harus ditempatkan di sudut rumah ini? Seharusnya apa? Kemudian ini penempatannya seharusnya ada di mana begitu ya. Nah itu berpikir dalam gambar ya, serta mampu untuk menyerap, mengubah dan menciptakan kembali berbagai macam aspek visual ya. Jadi memang orang-orang yang punya kecerdasan spasial ini itu sangat tangguh ya di dalam membaca ruang ya, dalam membaca peta seperti itu ya. Memang salah satu ciri-ciri lainnya orang-orang spasial ini adalah dia mudah sekali ya membaca kayak misalkan arah mata angin, kayak dia misalkan membaca atau mengingat tempat baru seperti itu ya yang dia kunjungi, kemudian misalkan besok-besok dia kunjungin kembali dan dia tahu gitu ya jalannya yang mana saja gitu ya.
Nah itu untuk yang spasial ini. Makanya apa namanya profesi yang aman untuk seorang spasial ada begitu ya, arsitek, fotografer begitu. Kenapa? Karena ya mereka berpikirnya semuanya ya dalam gambar gitu ya, dalam skala yang lebih apa namanya lebih holistik lagi, lebih luas lagi, lebih menyeluruh lagi begitu ya. Karena kan ya misalkan seorang arsitek begitu ya, mereka kan nggak cuma sekedar gambar pastinya kan gitu kan, tapi mesti dipikirkan gambar yang mereka buat itu gitu ya. Fotografer juga sama kan, nggak hanya sekedar foto biasa. Kalau misalkan sekedar foto biasa ya saya juga gitu ya. Tapi kan ada angle-angle tertentu yang harus mereka ambil ya kan, ini untuk menggambarkan apa namanya menggambarkan orang yang sedang marah, angle-nya dari mana, menggambarkan orang yang sedang serius, angle-nya dari mana. Mereka fotografer maksudnya ya mereka paham gitu ya terkait gambar-gambar itu dan sebagainya. Next Kak. Baik, untuk ciri-cirinya dia membuat sketsa ide dengan jelas, begitu ya. Karena apa jelas? Karena dia berpikirnya detail. Kemudian kepekaan tajam untuk detail visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang, begitu ya. Dan mudah memperkirakan jarak dan ruang. Ya. Spasial ini dia punya kecerdasan. Mungkin terlihat yaitu menggambar dan secara itu bagus, baik, begitu ya, keseimbangan warnanya baik, gitu ya. Dalam membuat bentuk juga bentuknya baik, seperti itu, ya. Jadi memang hal-hal yang mendasar ya, yang untuk anak-anak lakukan ya, untuk menampakkan ciri kecerdasan spasialnya adalah dengan gambar seperti itu. Next Kak. Ya, pastinya tipsnya nggak jauh-jauh dari gambar, ya. Jadi buat catatan berupa gambar, kayak misalkan mind mapping, ya. Kemudian tonton film animasi untuk sebagai triggernya, dan ya lakukan sering mungkin ya hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya menggambar, melukis, dan lain-lain sebagainya seperti itu, ya. Next. Baik, untuk kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan body kinestetik, ya. Yaitu kecerdasan menggunakan tubuh ya, atau senang untuk bergerak ya, mengekspresikan gagasan dan perasaannya seperti itu ya. Yang pastinya ya atlet gitu ya, pengrajin, montir, penari gitu ya, penari dia selalu bergerak gitu. Dan kadang-kadang kalau saya perhatikan anak-anak kecil itu pada suka ya, pada suka bergerak ya, walaupun memang nggak mayoritas ya, tapi sebagian anak itu senang banget untuk apa namanya mengekspresikan perasaannya itu dengan terus bergerak seperti itu ya. Makanya apa namanya saya pribadi ya sangat mendukung banget gitu ya kalau misalkan anak-anak itu juga diikutsertakan dalam ekskul yang memang banyak aktivitas bergerak di dalamnya gitu, misalkan kayak futsal, kayak apa namanya nari gitu ya. Ini tapi untuk anak-anak yang memang senang untuk apa mengekspresikannya dengan bergerak seperti itu ya. Karena siapa tahu ternyata memang benar-benar dia memiliki potensi ya di bidang kinestetik seperti itu. Nah ini contohnya Evan Dimas ya, mungkin banyak ya, atau nggak tahu juga sih, dia pemain timnas, kapten ya, mainnya jago, walaupun badannya mungil ya, cuman dia kayak apa ya, kayak Messi, jadi mainnya gesit seperti itu. Ya, next Kak Dayu. Oke, ciri-cirinya dia menikmati banget kegiatan fisik, olahraga, cekatan, dan nggak bisa diem, ya, berminat dengan segala sesuatu, banyak hal yang dia pengen coba begitu ya, pokoknya pengen banyak apa ya, dia nggak bisa diem sih ya, jadi terus ingin banyak bergerak ya. Nah, ini ciri-ciri yang terlihatnya seperti itu, ya. Next Kak. Tipsnya ya pastinya berkaitan dengan hal-hal yang membuat anak tersebut bisa banyak bergerak, seperti permainan motorik halus dan kasar, apa namanya kayak misalkan apa sih namanya kalau di saya tuh mainnya apa ya, yang tangannya begini terus begini, ya anak-anak pasti tahu deh ya. Nah, itu permainan motorik ya. Kemudian permainan olahraga ya kayak jogging, kayak apa namanya ya lari-lari kaki ya, lari-lari kecil ya. Kemudian gerak lagu dan tari ya.
Jadi gerak yang diiringi dengan lagu, ya. Nah, ini beberapa tipsnya ya, walaupun bisa lebih dari ini ya. Intinya sih yang berkaitan dengan gerak ya, bagaimana anak itu dapat mengekspresikannya dengan bergerak ya. Next, Kak. Ya, kemudian selanjutnya adalah ini yang menarik ya, ternyata musik itu merupakan sebuah kecerdasan ya. Jadi orang yang ya mungkin mungkin sebagian kita senang bernyanyi ya, tapi mungkin sebagian dari kita juga kurang bisa masuk gitu nyanyian ya, kayak saya misalkan saya senang nyanyi, cuman kata istri saya lebih baik saya nggak nyanyi ya, karena suara saya itu bagus untuk diri saya sendiri ya, jadi tidak dikonsumsi. Nah itu ya, jadi kadang-kadang kita merasa gitu, ternyata nggak bisa gitu kan, ternyata salah masuk notnya atau bagaimana, karena memang ini sebuah kecerdasan ya. Tidak setiap orang itu bisa nyanyi dengan yang pas gitu ya, notnya masuk dan sebagainya, apalagi dia mengiringinya dengan alat musik sendiri, dia main alat musik sendiri, kemudian dia juga nyanyi juga gitu ya, dan kemudian dia bikin lagu juga gitu ya, dia aransemen juga begitu ya. Itu kan berarti wah hebat banget ya, setiap orang bisa punya kecerdasan musik ya gitu. Makanya di sini contohnya adalah konduktor, pencipta lagu, penyanyi dan lain-lain ya. Dan kalau ya Idris Sardi mungkin agak agak jarang siswa kenal kali, tapi nggak tahu ya kalau orang tuanya kenal ya Idris Sardi. Kalau nggak salah anaknya Idris Sardi itu Lukman Sardi ya, seorang artis ya, terkenal di Indonesia. Tapi contoh yang mungkin lebih kontemporer ya, misalkan kayak Ahmad Dhani kali ya. Ahmad Dhani ya itu kalau menurut terlihat jelas gitu ya, dia punya kecerdasan musik karena kayaknya apa yang dia buat kalau buat saya pribadi enak aja gitu didengerin ya. Baik, next Kak. Ciri-cirinya mendengarkan musik dengan tingkat ketajaman yang lebih ya. Nah, ini yang tidak bisa dimiliki sama semua orang. Nah, jadi dia bisa tahu ini dia masuk ke kunci apa ini ya, lagunya segala macam. Maka nada dan menyanyi lagu dengan tepat dan dapat mengikuti irama ya. Ini dan ini sekali lagi yang namanya kecerdasan itu something we born with ya. Jadi kadang-kadang ini sudah memang dari kecil sudah terlihat begitu ya, hal seperti ini kan. Saya ada punya anak 4 itu udah terlihat tuh, anak pertama kayak dia bisa nyanyi ya. Soalnya kalau saya nyanyi dia nyanyi, suara saya pasti lebih jelek daripada dia. Padahal tapi dia nggak antusias sama nyanyi ya. Cuman saya perhatikan suaranya bagus aja gitu ya. Jadi masuklah intinya gitu ya kalau lagi nyanyi. Next Kak. Oke, tipsnya untuk kecerdasan ini adalah mengenal dan belajar alat musik gitu ya, kemudian dengarkan musik ya, buat lagu sendiri gitu ya. Nah ini mungkin ya silahkan dipilih-pilih buat orang tuanya kali ya, untuk anak yang dengerin musik apa gitu ya, karena kan genre musik ada banyak gitu ya. Khawatir memang ada genre musik yang kita sebagai orang tua tuh nggak pengen anak kita denger musik gitu ya, musik tertentu misalkan gitu ya. Atau ya coba-coba bikin lagu sendiri ya, aransemen sendiri, bikin nada-nadanya sendiri, walaupun ya belum sekelas Ahmad Dhani gitu ya, tapi ya coba-coba gitu ya. Siapa tahu memang ternyata ada bakat gitu ya, ini lagu ya, walaupun mungkin lagunya lagu anak-anak ya. Tapi kalau kita perhatikan justru lagu anak-anak yang lagi jarang ini ya. Kalinya ada biasanya gampang booming. Baik, next Kak Dayu. Baik, kecerdasan lagi adalah interpersonal. Inter itu artinya kan di luar ya. Inter itu keluar, kayak internasional berarti kan di luar negara. Jadi interpersonal itu di luar dirinya. Jadi kecerdasan mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak dan temperamen orang lain ya. Jadi orang-orang ini pandai sekali gitu ya untuk mendengarkan orang lain, ini mereka pandai. Ternyata mendengarkan ini agak susah ya buat sebagian orang ya, karena sebagian
justru pengen didengarkan ya, tapi untuk mendengarkan tidak semua orang pandai begitu. Nah, ya, sebagian orang ini sedang pandai untuk mendengarkan gitu, untuk merasakan, untuk ikut berempati ya terhadap orang lain, dan ternyata ini sebuah kecerdasan ya. Namanya kecerdasan interpersonal kalau menurut Howard Gardner ya. Oleh karena itu beberapa profesi yang nyaman buat interpersonal adalah profesi-profesi yang memang dia nanti berkaitan bertemu dengan orang-orang gitu ya. Networker, karena dia harus membuat jaringan, dia harus berkenalan dengan banyak profesi dokter, profesi artis, profesi arsitek, insinyur atau apapun ya, networker begitu. Jadi kalau ada orang hubungin dia, dia punya banyak teman-teman yang multi profesi gitu ya. Jadi itu networker namanya. Kemudian negosiator ya, negosiator juga pastinya ya, karena dia kan ngobrolnya sama orang, negonya kan sama orang gitu ya, untuk deal-dealan apa begitu misalkan ya. Butuh kecerdasan interpersonal ya. Kemudian guru itu sudah jelas ya, karena memang kan guru dia berhadapan langsung ya dengan murid-muridnya. Jadi juga bisa memahami ya, punya kecerdasan ini ya, kecerdasan interpersonal begitu ya, sehingga dia bisa memahami siswanya yang memang memiliki karakter yang unik gitu ya. Baik, next. Ya, ini ciri-cirinya tadi yang sudah disampaikan juga di awal, dia punya empati kepada orang lain, menjalin kontak mata dengan baik. Nah, setiap orang bisa ini seperti ini nih ya, menjalin kontak mata. Kemudian menghadapi orang lain dengan penuh perhatian, dia sifatnya terbuka, open mind, tidak menjudge gitu ya. Kemudian mendorong orang lain menyampaikan kisah. Ya, kenapa? Karena dia listening, dia pendengar yang baik. Jadi, ayo silahkan yuk, mau cerita apa lagi yuk gitu ya. Ciri interpersonal. Baik, next Kak. Untuk tips interpersonal adalah mengasah ya kepekaan, simpati dan empati gitu ya. Misalkan orang dalam hidup kita misalkan ya, misalkan ya hal-hal yang kecil, misalkan kayak yang bersihin sampah gitu misalkan ya, yang bersihin sampah di rumah gitu ya, misalkan kan itu udah ada pasukan dari DKI ya, pasukan Orange gitu. Misalkan sekali-sekali kita ajarkan kepada anak-anak yang emang dia punya kecerdasan ini untuk berbagi misalkan dengan mereka. Jadi ketika mereka lagi nyapu depan rumah kita, ya misalkan kita kasih kasih teh gitu ya, atau kasih roti atau apa begitu kan ya, itu sebagai bentuk rasa simpati kita ya pada mereka gitu. Dan itu mengajarkan secara empiris kepada anak-anak secara langsung, secara praktek gitu ya, dan biasanya itu akan menjadi kenangan indah gitu ya buat anak-anak, dan itu lebih mudah untuk mereka praktekkan karena mereka bisa ternyata gitu ya mempraktekkan hal tersebut ya bareng-bareng dengan orang tuanya. Kemudian tips lainnya adalah memotivasi orang lain ya, cuman untuk yang ini ya jangan asal langsung motivasi orang lain sih kalau nggak diminta ya karena nanti jadi nggak jelas juga, nggak ada apa tiba-tiba motivasi orang lain ya. Jadi ini memang orang lain tersebut gitu ya, kalau memang dia minta untuk dinasehatinya silahkan. Kemudian mengorganisasikan, jadi ketika di rumah misalkan bolehlah diberikan sebuah tugas kepemimpinan buat anak-anak gitu ya, untuk dia mengorganisasi misalkan termasuk keuangan mungkin kali ya. Jadi misalkan yang biasa dikasih uangnya sehari sekali begitu ya untuk jajan, ya ini misalkan dikasihnya untuk dalam waktu seminggu gitu ya, supaya dia bisa mengorganisasikan uang tersebut gitu kan dengan baik ya, sehingga nggak cepat habis ini aja. Atau kalau untuk contoh lain mengorganisasi teman ya diberikan tanggung jawab di rumah gitu ya, misalkan untuk jaga adik-adiknya seperti itu dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian sering untuk diajak bekerja sama ya, ini tips untuk interpersonal. Next Kak.
Ya, Bang Idin banyak yang nggak tahu. Dia adalah orang yang sebenarnya nggak ada yang nyuruh ya, inisiatif dia sendiri untuk apa ya, membersihkan, membereskan kali Pesanggerahan ya. Jadi karena inisiatifnya dia ini, ya akhirnya orang-orang pada ya simpati ya, antusias juga pada Bang Idin gitu ya. Akhirnya banyak yang bantu juga akhirnya gitu. Ya, kenapa Bang Idin mau ya sendirian waktu itu membersihkan kali Pesanggerahan? Karena ya ini dia punya sebuah kecerdasan namanya kecerdasan natural. Kecerdasan alam dan menggunakan secara produktif dan mengembangkan ya. Ya contohnya adalah petani nelayan pendaki yang intinya profesi-profesi tersebut yang berkaitan langsung menyentuh langsung dengan alam seperti itu ya. Kalau di tanam dan sebagainya ya. Next kan. Ciri-cirinya dia suka dengan flora fauna, tumbuh-tumbuhan, tanaman, hewan dan sebagainya itu ya. Tapi bukan hanya sekedar pelihara, nggak hanya sekedar beli kemudian hari mati gitu ya. Beli ayam gitu kan, anak ayam hari ini besoknya udah mati gitu. Nah, tetapi bisa dipelihara, bisa memang dia pintar untuk menjaganya seperti itu. Itu juga dengan tumbuh-tumbuhan tanaman gitu ya di rumah misalkan. Ada beberapa tanaman hias begitu kan yang kita berikan tanggung jawabnya kepada anak kita, misalkan ya kalau misalkan dia bisa merawatnya, dia bagus dalam mengembangkannya, kemungkinannya memang punya kecerdasan yang bagus di natural. Menyenangi kegiatan di alam, ya ini kita ajak aja gitu ya ke alam, ini senang apa enggak ya, simpelnya gitu ya. Kemudian mampu mengenal dan mengkategorikan spesies. Nah kalau ini memang butuh pengetahuan khusus ya tentang mengkategorikan spesies ini. Gitu. Biasanya kan ini adanya di pelajaran biologi di SMP SMA itu baru dikenalkan. Baik, next Kak. Tipsnya yang pastinya ya jelas ya tentang alam semesta, baca-baca buku ya, nambah wawasan dari buku atau lewat media lainnya. Kemudian memiliki dan merawat hewan, peliharaan atau tumbuhan, mengunjungi kebun binatang, memperhatikan fenomena alam, pergi berkemah atau hiking kalau memungkinkan ya. Kemudian mengunjungi akuarium besar atau SeaWorld seperti itu ya. Next Kak. Baik, perkenalkan ini namanya Amar Bugis. Sebenarnya ada keturunan dari Indonesia juga, tapi dia bukan warga negara Indonesia. Saya lupa juga dia warga negara mana ya. Dia dianggap memiliki kecerdasan intrapersonal ya. Kecerdasan intrapersonal kenapa? Karena begini, Amar Bugis ini mohon maaf sekali dia lumpuh hampir seluruh badannya, yang aktif itu adalah mata kemudian mulutnya. Artinya dia, matanya masih bisa dia gerakkan, mulutnya masih bisa gunakan untuk berbicara ya. Dan akhirnya karena dia memiliki dua hal tersebut yang paling dia bisa andalkan ya, maka dia menempatkan dirinya gitu ya pada tempat yang memang dia bisa gitu ya, yang buat dia itu dia bisa untuk beradaptasi ya. Makanya kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan pengetahuan akan dirinya sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan dirinya gitu. Berarti kalau saya orangnya seperti ini kan mohon maaf sekali nih ya nggak mungkin saya jadi atlet renang gitu misalkan ya. Tetapi apa yang memungkinkan bagi saya dengan kondisi saya sekarang, yaitu saya bisa saja menjadi atau memilih sebuah profesi yang dia cukup untuk ngobrol aja gitu kan. Yang penting kan bisa ngomong misalkan profesi tersebut. Dan memang beberapa profesi dia pernah ambil, misalkan diantaranya adalah penyiar, kemudian juga dosen. Ya, menarik tuh dosen ya. Jadi kenapa ya? Karena dia memiliki pengetahuan bahwa ya dosen itu ya dia cukup untuk punya ilmu yang cukup, kemudian bisa menyampaikan kembali ke anak-anaknya lewat verbal seperti itu ya. Nah itu ya, jadi orang-orang yang punya intrapersonal dia memahami dirinya dan dia bisa beradaptasi dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya konselor, teolog ya. Teolog itu orang yang mempelajari agama ya, seperti itu. Next Kak. Membedakan berbagai macam emosi ya, dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam diri dia, kapan emosi itu muncul, kapan emosi itu reda. Kemudian mudah mengakses perasaannya sendiri ya.
kalau saya ketemu hal seperti ini, perasaan saya akan kayak gimana? Kalau ketemu situasi kayak gini, perasaan saya akan kayak gimana? Ya, menggunakan pemahamannya untuk memperkaya dan membimbing hidupnya. Ya, lebih suka kerja sendiri. Ya, interpersonal ini dia sukanya menyendiri, ya, suka kerja sendiri, berpikir sendiri, gitu ya, berpikirnya sendiri. Kemudian mawas diri dan suka meditasi atau berkontemplasi, ya. Jadi ya dia suka merenung, gitu ya, memikirkan sendiri sekali lagi, ya. Ini intrapersonal. Next, Pak. Tipsnya adalah perjelas cita-cita keinginannya, begitu ya. Karena orang-orang intrapersonal ini kalau disuruh berpikir dia sanggup, gitu ya, berpikir lama, begitu ya. Pikiran-pikirannya kepada hal-hal yang lebih besar, misalkan cita-cita, begitu ya. Menjadi apa? Akan berpikir tuh nanti dia akan senang ya untuk memikirkan apa ya cita-cita yang maksud. Nah, jadi orang-orang interpersonal itu ditanyakan gitu ya cita-citanya, diperjelas cita-citanya. Kemudian menulis buku harian gitu ya. Kenapa? Karena apa-apa yang dia pikirkan di buku harian supaya nanti ke depannya dia ketika mau ya buku harian lagi begitu ya, ketika dia dalam posisi merasa insecure, apa namanya kayak terlalu khawatir ya berlebihan, dia buka buku harian lagi ya. Dulu saya pernah nggak khawatir berlebihan, terus apa yang saya lakukan misalkan ya, contohnya saja. Kemudian perbanyak baca buku tentang motivasi diri, self help, pengalaman orang yang berjuang keras menghadapi hidup ya, supaya dia merasa oh ada temannya saya nih ya, ada yang sama nih kayak saya, orang di luar diri saya begitu ya. Jadi dia bisa mengambil pelajaran dari orang tersebut. Next, Kak. Baik, selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Ini kecerdasan yang terakhir dari Howard Gardner ya. Kecerdasan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam eksistensi atau keberadaan manusia. Ya, ini sebenarnya agak-agak mirip ya. Eksistensial ini munculnya oleh Howard Gardner belakangan ya. Jadi dia nggak berbarengan dengan kecerdasan lainnya yang dikeluarkan oleh Howard Gardner. Kenapa? Karena ini memiliki sedikit kemiripan dengan yang intrapersonal ya, kecerdasan memahami diri sendiri tadi ya. Beda apa ya? Berpikir, merenung begitu ya, untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keberadaan manusia begitu ya, tentang manusia begitu ya. Mereka ini senang gitu untuk berpikir kenapa manusia bisa begini, kenapa manusia bisa begitu, kenapa ada manusia yang mudah marah, kenapa ada manusia yang mudah nangis dan sebagainya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini sering berpikir sih intinya sama kayak Intra, cuman bedanya dia berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan manusia gitu ya. Jadi contohnya filsuf, teolog ya, yang memang selalu senang ya untuk berpikir sendiri gitu ya, untuk bertanya terhadap sesuatu, kemudian dia cari jawabannya ya. Atau mungkin juga dengan diskusi dengan orang-orang di sekitar yang dia yakini mampu untuk berdiskusi misalkan dengan dia gitu ya. Nah, baik, next Kak. Untuk ciri-cirinya adalah dia mempertanyakan hakikat segala sesuatu ya, dia hakikat manusia ya kan, kenapa manusia buruk gitu, mempertanyakan hakikat apa ya, alam semesta misalkan ya, kenapa alam semesta kok apa sangat luas sekali, apakah ada ujungnya atau tidak ya misalkan gitu ya. Kemudian mempertanyakan keberadaan peran diri sendiri di alam atau di dunia ini ya. Jadi saya hidup, saya lahir ini memiliki peran apa ya saya di dunia ini nanti gitu. Saya kalau di dalam kayak filmnya ya, di dunia ini itu punya peran seperti apa, menjawab pertanyaan tersebut. Makanya tadi agak mirip-mirip dengan yang intrapersonal, cuman bedanya ya dia apa ya, tidak fokus ya, tidak hanya fokus tapi juga dengan yang lingkungan lainnya ya. Next Kak.
tips untuk kecerdasan eksistensial ini contohnya itu membuat hubungan antara apa yang dipelajari dengan dunia luar, ya ada langsung keterikatan apa yang dipelajari gitu ya, jadi dia bisa langsung memahami ya apa yang dipelajarinya ini dengan yang ada di dunia luar ya. Dan mohon maaf ya untuk hal ini sepertinya tidak bisa didapatkan di sekolah karena yang diajari di sekolah adalah hal-hal yang idealis, hal-hal yang kadang-kadang tidak ada di dunia luar gitu ya, yang adanya cuma ada di sekolah saja begitu ya. Maka untuk melakukan ini ya sering-sering aja ajak diskusi gitu ya di luar sekolah, pastinya di rumah misalkan ya. Ajak diskusi, ajak apa ya berpikir gitu kan terhadap hal-hal yang apa ya, hal-hal yang ini memang perlu untuk dipikirkan lah ya gitu, gitu ya. Jadi ada orang yang untuk melatih eksistensialnya. Kemudian mencoba melihat topik dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Ya kan kadang-kadang manusia kan kadang-kadang suka cepat menjudge ya, suka cepat ini segala sesuatu sudut pandang satu gitu ya, hanya dari sudut pandang satu gitu. Tapi dari sudut pandang yang lain, ya, misalkan seperti itu ya. Misalkan contoh yang ini mohon maaf nih, misalkan ada seorang pencuri gitu ya, kemudian akhirnya ditangkap dan mohon maaf dipukuli gitu ya pencurinya begitu. Nah dalam satu perspektif apa namanya ya, mungkin perspektif ketika sekelompok orang gitu kan diprovokasi dalam tanda kutip ya untuk memukul satu orang ya kan, dan sekelompok orang ini memiliki atmosfer yang sama, yaitu sama-sama kesal sama seorang maling, maka sudah gitu kan orang-orang tersebut terprovokasi dan memukul orang tersebut. Itu dalam satu perspektif. Tapi kalau gimana dengan perspektif yang lain, kayak misalkan perspektif hukum, apakah boleh seperti itu melakukan hukum sendiri gitu kan, tanpa dibawa ke pengadilan dulu, tanpa atau dibawa ke polisi dulu deh ya, dibawa ke polisi gitu ya, apakah itu dibolehkan? Dalam perspektif agama bagaimana? Bisa jadi orang yang mencuri itu memang karena dia lagi butuh banget misalkan gitu ya, justru kalau lagi butuh itu kan bisa gitu, ternyata dia dibebaskan gitu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pemimpinnya gitu, karena itu bisa ada masyarakat di antara masyarakatnya yang mencuri karena dia kelap gitu ya. Nah, jadi disampaikan perspektif yang lain. Baik, next Kak. Dan ini terakhir adalah kecerdasan spiritual. Ya, ini contohnya Buya Hamka atau apa ya, tokoh-tokoh pemuka agama ya. Kemampuan untuk melihat relasi antara dirinya dengan kekuatan di luar dirinya sebagai sang maha segala-galanya yang mempengaruhi dirinya. Jadi orang-orang seperti ini mudah sekali untuk mengkaitkan apa-apa yang terjadi pada dirinya itu karena ada kehendak dari yang maha segala-galanya itu tadi ya. Next Pak. Kayaknya sudah ya. Coba di klik lagi Kak. Oh udah ya. Slide-nya sudah habis Kak. Kayaknya sudah ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah 10 potensi kecerdasan yang memang kalau kita baca literaturnya ya tentang intelijensi ini, itu kan dulu sering banget kita kenal namanya IQ ya. IQ ini kan dia apa namanya tradisional, artinya memang sudah ada dari awal orang-orang mencari kecerdasan itu apa sih gitu kan. Nah, itu adanya IQ gitu. Kemudian oleh Howard Gardner tahun 1983 dicoba dikembangkan lagi begitu ya. Jadi nggak cuma ada satu kecerdasan itu, tapi ada beberapa ya. Nah, tapi beberapanya ini awalnya 7 kecerdasan, kemudian jadi 8, dan kemudian jadi 9 gitu ya kecerdasannya. Dan menurut apa namanya literatur yang saya baca bahwa yang namanya potensi kecerdasan ini itu ada 3 keterangannya. Pertama, nah dia something we are born with. Jadi memang kadang-kadang kecerdasan ini kita bawa dari lahir gitu, sudah ada. Jadi dari kecil sudah terlihat. Yang kedua, something that can be measured. Jadi memang kecerdasan ini itu bisa juga diukur. Artinya di antara 10 kecerdasan ini ya itu memang bisa diukur nih mana yang lebih dominan di antara yang lainnya. Kemudian intellectual is a capacity that is difficult to change. Artinya
ini agak susah untuk diubah begitu ya kalau memang sudah kita memiliki jelas gitu. Oh, saya punya kecerdasan di mana ya. Maka terakhir ya tipsnya dari saya yang saya dapatkan dari beberapa literatur adalah coba mempelajari lebih banyak tentang kecerdasan majemuk ini, yaitu multiple intelligence ini ya, supaya memberi pemahaman yang lebih baik ya tentang kekuatan dan preferensi anak-anak atau preferensi kita sendiri. Jadi di antara 10 ini ya cobain aja semuanya gitu ya, cobain aja semuanya. Masuk saya kayak misalkan anak saya ini kecerdasan kinestetik gak ya, coba aja masukin les nari gitu. Punya kecerdasan linguistik gak ya, coba aja masukin ke misalkan les bahasa Inggris atau apa begitu ya. Punya kecerdasan logika gak ya, coba aja lesin matematik dan sebagainya begitu ya. Jadi maksud saya dicoba ini sebelumnya. Nanti terakhir dilihat begitu mana yang lebih berpotensi ya di antara yang lainnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf, saya kembalikan ke Kak Dayu. Silakan Kak Dayu. Ya, terima kasih kepada Kak Iqbal atas penjelasan dari materi potensi kecerdasan. Tadi ada 10 potensi kecerdasan. Ya, selanjutnya ya Bunda, kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, ini sudah ada yang angkat tangan ini. Bunda Hatmini ya, boleh dibuka open mic-nya. Kalau yang mau lewat kolom chat juga boleh ya Bunda, langsung saja ditanyakan. Bagaimana Bunda Hatmini? Belum ya, mungkin belum open mic. Mungkin ayah bunda yang lainnya yang ingin bertanya. Nah, ada dari Bunda Saima. Assalamualaikum Kak Iqbal, bagaimana memorization anak yang sangat pendiam? Bagaimana Kak? Gimana pertanyaan tadi apa? Bagaimana memorization anak yang sangat pendiam? Memorization. Ya, mungkin ini kali ya. Saya coba ini begini. Pertanyaannya terima kasih tadi ya, Ibu ya tadi. Bertanya. Jadi selama yang saya pelajari ya, selama jadi saya pengajar BIP ini di Nol TV, saya punya banyak kesempatan untuk banyak explore ya tentang perbedaan seperti itu ya. Dan memang ada sebuah teori yang dipopulerkan oleh Carl Jung ya, seorang seorang filsuf dan juga merupakan seorang psikolog ya. Dia membuat beberapa kepribadian manusia, dia mengkategorikan kepribadian manusia. Ada yang namanya ada yang namanya introvert, ada yang namanya extrovert seperti itu ya. Secara singkatnya introvert gitu ya atau extrovert ini adalah bagaimana orang itu mendapatkan energi dan menyalurkannya ya. Kayak misalkan extrovert ini kan dia sangat berenergi ketika dia bisa bersosialisasi, ketika dia bisa berkenalan dengan orang-orang banyak seperti itu ya. Ketika pembicaraan dengan orang-orang itu mengalir seperti itu. Nah, ini extrovert ini senang banget, energi dia akan banyak di situ. Artinya kita bisa nemuin orang-orang yang kok lama banget ya di ngobrol apaan aja sih. Nah, itu orang-orang extrovert bisa tuh kayak begitu, ngobrol yang sangat-sangat lama ya. Karena justru dengan ngobrol itu energi dia bertambah. Nah, satunya lagi adalah introvert ya. Introvert ini dia mendapatkan energi dari apa? Energinya dari berpikir ya, dari ide-ide ya. Dia misalkan ditanya gitu kan, misalkan dalam sebuah kerja kelompok ya, walaupun kadang-kadang introvert tidak terlalu suka ya dengan kerja kelompok. Kenapa? Karena yang kelompok itu kan
cara berpikirnya nanti kan bisa beda-beda setiap orang gitu ya. Sedangkan introvert ini senang gitu ya. Nah, tetapi misalkan dia dalam sebuah kelompok kemudian ditanya tentang ide apa ya, ide kamu apa coba, begitu ya, introvert banyak seperti itu. Nah, maka introvert akan senang untuk menyampaikan ide dia. Kenapa? Karena ide ini berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan hasil renungan dia dari sumber-sumber yang pernah dia dapatkan. Akhirnya menghadirkan sebuah ide gitu ya. Nah, misalkan dia menyampaikan sebuah ide nih, oh kalau gitu gini aja, lebih baik kita begini gitu ya, disampaikan sama seorang introvert tadi. Tapi habis dia menyampaikan ide tersebut, teman yang lainnya langsung mematahkan idenya begitu ya. Oh enggak, itu enggak bagus. Oh enggak, itu kayaknya enggak bisa kita pakai. Oh enggak, pokoknya idenya itu dipatahkan oleh temannya atau oleh teman-temannya. Ya. Setelah itu orang introvert ini akan punya sikap 3 ya yang dipatahkan tersebut ya. Mungkin ini nanti akan nyambung nih ke pertanyaannya. Sikap yang pertama adalah dia nggak diterima nggak masalah begitu ya, cuman itu akan jadi kepikiran oleh dia ya sampai ke rumah, sampai dia mau tidur begitu ya, jadi kepikiran, aduh kenapa tadi ide saya ini ditolak, ada apa dengan ide saya nih, apa yang salah dengan saya ya, kenapa dia nolak saya segala macam ya, dan sebagainya. Bisa berpikiran lebih luas lagi, apa dia punya dendam sama saya dan sebagainya, apa saya punya hutang misalkan sama dia, jadi dia kok nyerang saya kayak gitu ya, jadi kepikiran terus-terusan. Cuman besok harinya ketika seorang introvert ini bergabung lagi dengan kerja kelompok tersebut, dan sekali lagi ditanyakan ide dia apa lagi gitu kan, maka introvert ini akan saya kasih lagi ide saya yang lain begitu ya, dia akan coba kasih ide dia yang lain gitu, ya. Nah ini introvert yang emang dia hanya introvert saja ya. Nah tetapi ada juga introvert yang akhirnya dia jadi pemalu. Ya, nah introvert ini bukan pemalu, sekali lagi. Dia orang yang tenang, orang yang sangat tenang. Di kelas dia nggak terlalu banyak bicara, ya, tenang saja orangnya begitu. Cuman kalau disuruh maju, suruh dia presentasi, ya dia bisa, dia mau presentasi, gitu. Ya. Nah, cuman ada orang yang dia introvert, tetapi pemalu juga. Jadi begini. Kalau pemalu itu begini ya, ketika dia mengutarakan ide-ide dia, kemudian dipatahkan ini idenya oleh temannya, kemudian kan dia pulang ke rumah, terus kepikiran tadi kenapa ide dia dipatahkan, terus keesokan harinya ketika dia ke sekolah lagi dan dimintakan lagi dia idenya itu, maka dia akan berpikir berkali-kali, saya ngutarain ide saya apa enggak yang pernah jadi dipatahin gitu kan, nanti saya ngutarain lagi ya nanti ya tetaplah orang yang nggak suka sama saya tetap nggak suka mau ide kayak sebagus apapun. Nah dia akan punya pikiran, ya udah saya nggak usah ngasih ide lagi ya, kayaknya ide yang lain lebih bagus. Nah ini pemalu, artinya apa? Dia punya ide, dia punya hal yang ingin dia sampaikan, cuman dia nggak mau nyampaikan. Kenapa? Karena dia malu. Kenapa malu? Karena dia kepikiran, gitu. Kepikirannya terhadap personal orang yang matahin ide-ide dia itu tadi. Ya. Nanti kalau saya ngomong kayak gini lagi ya nanti orang tertentu nih ya, orang yang matahin ide kemarin gitu kan, paling ntar dipatahin lagi ide saya, masalah ngutarain ide tersebut gitu ya. Jadi dia akhirnya dia bener deh. Nah gitu ya. Nah ini itu bagusnya tetap dibujuk ya, dirayu gitu. Idenya aja gitu. Nah ketika dia mengeluarkan ide, bagusnya apa? Bagusnya kita respon dengan baik ide dia. Itu responnya harus dia tuh kayak misalnya, idenya bagus ya gitu ya, nggak pernah lo kita pikirin idenya. Nah itu kita ngambil hatinya dia gitu. Itu orang-orang yang seperti itu gitu. Karena ketika kita sudah ambil hatinya, maksudnya ambil hatinya tuh nggak sesungguhnya pastinya ya. Jadi kita coba pendekatan gitu lewat hati ke dia gitu kan, idenya bagus juga nih ya, gimana teman-teman yang lain misalkan kayak begitu. Atau kalau di rumah, ide kamu bagus juga nih dek ya, mama suka deh idenya gitu ya. Itu dihargain ide-ide dia. Nah nanti next ya kan, ada apa lagi kita minta ide dia lagi ya, next ada apa lagi minta idenya lagi. Biasanya orang-orang yang introvert ini idenya bagus-bagus ya biasanya kayak gitu. Tapi berikan dia waktu untuk berpikir ya. Nah nanti dia akan kita kan jadi orang yang paling dia senengin gitu ya. Jadi ibu mama saya seneng banget sama mama saya, kenapa orangnya pengertian banget ya, padahal kan cuma kita bilang
apa namanya, wah idenya bagus gitu doang kan padahal ya, tapi wah buat dia sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena dia punya energinya ketika dia berpikir dan pikirannya diterima gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah energi booster buat si yang pemalu ini ya. Itu mungkin diantaranya, jadi sering-sering mintakan pendapatnya, kemudian kita kita coba lebih, oh bagus banget nih, wah bagus nih, emang ide kamu paling bagus, yang lainnya jelek, nggak gitu juga ya, itu berlebihan ya sewajarnya saja seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya ada dari Bunda Naya dan Bunda Dewi. Ini hampir sama kayak Iqbal pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui potensi anaknya? Apakah ada tes-tes yang mengetahui dari potensi-potensi tersebut? Gimana kayak Iqbal? Ada tesnya. NF juga pernah kasih kalau nggak salah tesnya ya, dan kayaknya sudah diberikan, itu sudah bisa dibaca. Atau jika gitu ya, karena kan kita mohon maaf sekali ibu-ibu, bapak-bapak, NF ini kan bukan lembaga tes psikologi ya, jadi saya harus sampaikan itu juga. Jadi kita tidak punya hak untuk memberikan atau mewakili untuk membaca hasil psikologi tadi, karena kita bukan lembaga tes psikolog. Cuma kita bisa memberikan simptom atau kita bisa memberikan gejala awal begitu kan, gejala yang ada di permukaan. Oh ternyata anak ini punya kecerdasan apa secara permukaan loh. Kita belum perlu dalam lagi bicarain tentang kecerdasan anak ini. Nah, tetapi kalau pertanyaan cara mengetahui potensi untuk tes ya, NF sudah. Yang kedua, Bapak Ibu bisa tes, tadi saya catat itu di IDR Labs namanya ya. Mungkin saya ketik kali ya di chat ya. Nanti silakan di searching aja. Itu udah ada yang nulis yang IDR Labs ya. Jadi silakan di searching di Google ya. Nanti akan muncul kuesioner. Cuman mohon maaf ini pakainya bahasa Inggris ya. Tapi kayaknya bahasa Inggrisnya agak rumit ya. Nanti dijawab, nanti akan keluar lagi hasilnya. Dan ini sepertinya memang dari lembaga psikologi ya gitu. Tapi tetap saja sekali lagi hasilnya kalau ingin lebih jelas ya Bapak Ibu silakan berkunjung ke psikolog ya gitu, yang buka praktek misalkan untuk menanyakan ini lebih lanjut lagi gitu ya. Cuman pada prinsipnya tadi yang saya sampaikan di akhir adalah kan tadi ada 10 potensi kecerdasan ya. Pengen tahu nih yang mana yang lebih baik gitu ya. Nah, selain tadi dengan tes adalah kita cobain aja gitu ya. Kalau kita punya kesempatan dan waktu gitu ya, anak-anak juga sama. Nah, coba dari kesempatan pertama, dari kecerdasan pertama linguistik gitu ya, kita tes misalkan, atau kita leskan dia di lembaga bahasa apa begitu ya, untuk kursus bahasa apa gitu ya, itu kecerdasan linguistiknya. Untuk yang logikanya tadi misalkan dileskan di les matematika saja gitu ya. Untuk kecerdasan yang spasial kita leskan di gambar. Walaupun mungkin nggak bisa satu waktu ya, karena kan waktunya juga kayaknya kasihan juga anak gitu kan, habis les ini kebanyakan buat les gitu ya. Nah, jadi misalkan habis les ini ternyata dia nyaman, dia ya udah biarin aja dulu di situ gitu. Terus habis itu dia udah selesai les di situ, pindah ke tempat les yang ternyata di les musik nggak nyaman, nggak pengen gitu. Berarti memang ya kita lihat juga sih kenapa dia nggak nyamannya dulu ya. Kalau memang nggak nyamannya, dia nggak senang dengan musik ternyata bikin pusing dan sebagainya, ya sudah kita coba lagi di yang lainnya. Nanti dari 10 itu dicoba-coba ya, ini secara empiris ya, secara pengalaman gitu ya, itu kan lebih kena gitu daripada mohon maaf kita tes ya lewat tes. Jadi cobain aja gitu 10 potensi ini jika kita punya peluangan seperti itu. Ya, selanjutnya ada dari Ayah atau Bunda Daren. Kak mau tanya apa bedanya introvert sama extrovert? Extrovert. Iya, jadi dua-duanya ini merupakan preferensi ya daripada kepribadian. Jadi ini bukan kecerdasan. Introvert, extrovert itu bukan kecerdasan tapi kepribadian. Jadi nggak sama dengan materi yang kita bahas tadi. Jadi kepribadian introvert adalah, tapi gini, pahaminya introvert dan extrovert adalah
kepribadian yang berkaitan dengan bagaimana orang itu berenergi, ya. Bagaimana orang itu bisa bersemangat gitu ya. Yang ekstrovert yang tadi saya jelaskan, dia bersemangat kalau misalkan dia bisa bersosialisasi baik dengan banyak orang maupun dengan satu orang sekalipun nggak masalah. Yang penting dia bisa bersosialisasi. Intinya di situ, dia berenergi di situ ya. Makanya orang ekstrovert ini biasanya dia yang membuat suasana tuh. Ya, kalau ekstrimnya begini deh, kalau contoh di kelas itu adalah ketika suasana gitu ya, di kelas lagi sepi, tiba-tiba ekstrovert datang, maka bisa jadi suasana ini akan jadi cair, akan jadi hangat. Gitu. Karena apa? Karena ekstrovert yang almost 100% ini dia mempengaruhi, dia membuat suasana tersebut gitu ya. Dia langsung, makanya dia suka juga dibilang orang yang gampang akrab dengan orang lain walaupun orang lain itu belum terlalu dia kenal gitu ya. Nah, tapi kalau yang introvert ini dia cenderungnya pendiam gitu, tapi bukan orang yang pendiam ya. Introvert ini bawel juga, tapi bawelnya kepada orang-orang tertentu saja, misalkan orang tuanya, misalkan ke sahabatnya, tapi nggak kepada semua orang, dia nggak bisa begitu. Kenapa dia nggak bisa begitu? Karena kalau dia begitu dia akan habis energinya. Ya, kayak misalkan seorang guru yang introvert, guru itu kan nyamannya itu ekstrovert ya, bukan guru itu nggak boleh introvert, tapi guru itu nyamannya ekstrovert karena sama orang-orang terus kan. Tetapi yang juga introvert ya, bagaimana itu kalau guru yang introvert ya, dia akan mudah lelah gitu ya, dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena dia setiap jam gitu kan ketemu sama orang lagi, ngobrol sama orang, segala macam interaksi sama orang gitu ya. Nah setelah itu apa? Wah, dia akan lelah, energi loss gitu ya. Jadi setelah itu dia akan coba ya udah sendiri lagi, merenung sendiri lagi ya, secara sendiri gitu ya, nggak gabung kepada kelompok-kelompok gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih untuk yang ekstrovert dan introvert, dan dua-duanya ini bagus. Nggak ada ekstrovert lebih baik dari introvert, nggak ada. Jadi ekstrovert bagus, introvert bagus, dan setiap orang punya kedua-duanya. Tapi ada yang lebih cenderung, ya, ada yang cenderungnya ke introvert, ada yang cenderungnya ke extrovert seperti itu. Tapi dua-duanya sekali, ya, mungkin seperti itu. Ya, selanjutnya ada dari Bunda Safira. Assalamualaikum, saya orang tua Saleh Abdullah, kelas 11 IPA. Untuk memilih jurusan, anaknya masih bingung mau ke arsitektur untuk atau mengikuti kakaknya atau ambil kedokteran. Bagaimana tipsnya Kak agar bisa memilih jurusan yang bisa berpeluang untuk anaknya? Oke, agak putus-putus sih tadi ya, saya dengarnya. Tapi kalau nggak salah pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana memilih jurusan yang tepat begitu ya. Ya, jadi begini, kalau berkaitan dengan jurusan kuliah nih, kita harus realistis itu satu. Realistis itu bagaimana? Lihat kemampuan siswanya, ya, kemampuannya ada gak di situ, ya. Taunya dari mana punya kemampuan di situ, ya. Nah, untuk masuk PTN ini kan ada 2 jalur, ada 3 sebenarnya. Yang satu jalurnya SNBP pakai nilai rapor, kemudian yang kedua tes tulis UTBK, yang ketiga adalah mandiri. Nah, mandiri ini bisa tes tulis, bisa nggak pakai tes tulis. Makanya secara garis besar cuma ada 2. Nah, kedua-duanya ini, baik yang pakai nilai rapor atau yang tes tulis, itu melihat kemampuan gitu. Jadi oke, kita anaknya senang di kesehatan begitu ya, misalkan tadi contohnya di kedokteran begitu ya. Nah, dilihat kemampuannya ada apa enggak, seperti itu ya. Ini juga yang disampaikan oleh panitia SNPMB kemarin ya, bahwa silakan siswa memilih sebebas-bebasnya. Anak IPA boleh milih IPS, anak IPS boleh milih IPA di jurusan kampusnya. Cuman apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Ya kalau nanti misalkan diterima bisa ngikutin gitu. Nah, taunya dari mana bisa ngikutin? Ya kan dari pengalaman yang sudah-sudah. Gitu kan, misalkan anak ini memang suka dengan biologi kimia atau enggak, kan ada kedokteran seperti itu ya. Nah, setidaknya 2 mapel yang dia sama ini yang menjadi mapel pendukung untuk masuk ke kedokteran seperti itu ya. Nah, itu satu kemampuan. Jadi kalau kemampuannya memang ada, ya silakan begitu ya masuk ke sana begitu. Tapi bagaimana kalau misalkan
kemampuan nggak ada, tapi minat banget gitu ya, minat banget pengen masuk ke sebuah jurusan gitu. Nggak ada, itu bagaimana solusinya? Ya kalau misalkan yang belum ada, masih ada waktu. Kalau menurut saya nih ya, masih ada waktu untuk meningkatkan kemampuan. Ya karena ya gimana, susah juga begitu ya. Kalau misalkan minatnya tinggi, tapi kemampuannya nggak ada, ya berarti yang mesti ditingkatkan kemampuannya. Dengan cara apa ya? Belajar sungguh-sungguh lagi ya. Belajar yang lebih giat lagi supaya nanti nilainya bisa booster, nilainya bisa berdongkrak begitu ya. Misalkan ya belajar tambahan lagi dan sebagainya supaya kemampuannya itu meningkat. Nah, satu hal yang saya percaya, manusia itu punya satu sifat namanya oskilasi. Oskilasi itu dia bergerak terus gitu ya. Artinya kalau bergerak berarti kan dia berubah ya, dia bisa berubah gitu. Yang dulunya kita nggak percaya dia bisa matematik, pas di kelas 12 dia serius di matematik, akhirnya jadi paling jago matematik misalkan ya. Yang tadinya dia nilai fisika paling jelek di kelas, akhirnya dia mecut diri dia dan ya itu akhirnya jadi paling bagus fisikanya di kelas. Nah itu semuanya bisa terjadi. Kenapa? Karena manusia itu banyak sifat oskilasi tadi. Ya, jadi kemampuan sih, ya itu titik beratnya gitu dalam memilih jurusan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nan ya. Kak, untuk tes TIPIN itu bisa dilakukan pada usia berapa dan akurasinya itu berapa persen, Kak? Nah, ini bilang karena TIPIN ini dia sebuah produk ya, sebuah produk yang memang produknya produk bisnis. Jadi saya nggak bisa bilang untuk berapa persen keakuratannya, tapi yang bisa saya bilang adalah apapun bentuk psikotesnya, apapun bentuknya itu, mau dengan sidik jari, mau dengan menjawab pertanyaan, tidak ada yang bisa mencapai 100% gitu ya. Terus mulainya dari umur berapa saja kan? Jari. Sidik jari itu kan dari kecil sampai gede ya sama aja gitu-gitu aja kan ya. Jawab gitu kan, atau ada pernyataan dia jawab, pernyataan dijawab. Nah itu baru dia boleh kita dari umur yang mungkin dia bisa baca cukup gitu kan. Nah, tapi kalau yang pakai sidik jari, ya saya pernah dulu ya lagi jalan-jalan ke ke book fair gitu, kemudian ada yang sidik jari ini gitu, dan anak saya belum sekolah, ya bisa juga gitu ya masih kecil saat itu ya, bisa juga hasilnya keluar juga karena dia kan pakainya sidik jari ya. Seperti itu. Nah, tapi saya nggak bisa sampaikan akurasinya berapa persen. Seperti itu. Selanjutnya dari Bunda Iria Sofa. Mungkin pertanyaannya hampir sama yang seperti tadi ya. Anak saya kelas 11 IPA, tapi sampai sekarang belum ketahuan minat dan bakatnya di mana. Apakah NF ada psikotes untuk mengetahui potensi dan kemampuan anak kemana? Ya, jadi di NF itu ada banyak sekali alat tools ya untuk simptom, tapi tolong digarisbawahi untuk melihat gejala awal gitu ya. Ini anak punya minat itu kemana, kita punya begitu ya. Jadi alat tes itu ya dia untuk deteksi awal. Selanjutnya apa? Ya mesti konsultasi. Yang konsultasi siapa ya? Anak dan orang tua misalkan yang di kelas 12 hari ini ya, jika jurusan yang sesuai dengan anaknya, dari hasil psikotesnya dibawa, kemudian nanti disampaikan juga. Nah, jadi di NF itu jawabannya ada Bu ya. Jadi untuk yang alat alat tes ya, tapi ini berupa simptom ya, berupa gejala awal ya untuk melihat ya. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Ayah Bunda. Oke, nampaknya sudah tidak ada ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Iqbal atas pemaparan materinya. Ya, Ayah Bunda sekalian, saya izin sampaikan juga bahwa yang tes potensi kecerdasan yang telah disampaikan oleh Kak Iqbal beberapa minggu lalu, teman-teman di lokasi Nurul Fikri juga sudah membagikan ya
linknya untuk tes tersebut. Jadi mungkin nanti untuk hasilnya akan dibagikan di Nurul Fikri masing-masing ya Ayah Bunda. Ya, alhamdulillah Ayah Bunda sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada acara di hari ini. Semoga apa yang telah kita simak bersama bisa menjadi bekal kita semua untuk mengetahui potensi anak-anak kita. Kesimpulannya bahwa tidak ada seorang anak yang yang tidak memiliki potensi. Jadi semua anak-anak itu memiliki potensi atau kecerdasannya masing-masing. Ya, Ayah Bunda, izinkan saya menutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya mewakili teman-teman tim panitia dari Nurul Fikri Utara Jakarta. Jika ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada event berikutnya.